Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, banyak gagasan-gagasan beliau yang unik, menarik. Kalau baca bukunya banyak lucu-lucunya. Jadi, karena memang orangnya nyantai. Kita lihat ya, itu wajahnya beliau. Yo, beda ya dengan konstruksi wajah kita. Ya karena orang Perancis ya, kamu ndak usah minder, kita itu ndak gagah, ndak ganteng, ndak apa-apa, eksotis. Ya, ada keindahannya sendiri-sendiri. KCC itu apa yang aku tahu. Makanya tadi beliau ini bapak skeptisisme modern. Jadi agak skeptis dengan pengetahuan manusia. Skeptis itu bukan berarti tidak percaya, cuma apa ya? Yang kita anggap benar itu loh, apa ya? Yang kamu merasa ngerti itu loh, apa ya? Oh, itu pertanyaan apa ya itu kan menjengkelkan. Kamu ngomong apa saja terus ngomong apa iya begitu. Apa iya? Oh, mungkin bahasa lainnya kalau pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa, masa sih? Nah, itu kamu ditanya masak sih itu kan tidak enak. Kamu sudah ngomong ngotot-ngotot berapi-api, masuk sih itu kan jengkelmu luar biasa. Nah ini bahasa Perancisnya itu kesese. Jadi masuk sih apa iya. Nah itu padahal kamu sudah ingin meyakinkan orang, ngomongnya meledak-ledak, itu jawabannya cuma simple, masuk sih gitu. Nah itu nanti kamu boleh komen ya kalau ada orang ngomong panjang lebar itu, kita bacanya aja males, kamu komennya satu kata aja, mosok sih gitu. Dia mesti jengkel terus ngomong lagi panjang lagi, kamu satu kata saja, mosok sih. Oke, tapi ini gayanya dia, Montaigne ini, dia meragukan manusia itu bisa dapat pengetahuan yang universal, komprehensif, benar mutlak. Bahwa ada titik-titik benarnya mungkin ya, tapi apa iya pengetahuan itu bisa dipakai segala situasi, segala kondisi. Bukankah yang kita anggap benar itu kan seluas yang kita tahu saja, sejauh pengalaman kita saja kan. Prinsip-prinsip yang kita anggap benar itu kan sumbernya kan pengalaman kita, dan pengalaman kita itu betapa terbatasnya. Kita tidak tahu segalanya. Yang kita tahu ya sejauh pengalaman hidup kita saja, tentang apapun yang kita anggap benar. Makanya de Montaigne ini lebih suka dengan cara berpikir skeptis. Cuma bukan skeptis yang jatuhnya negatif. Jadi tidak kok terus berarti tidak ada kebenaran, berarti tidak. Cuma kebenaranmu itu pastikan lagi, ujilah lagi. Apa ya dia relevan untuk segala situasi. Mungkin cocok untuk satu situasi, tapi apa ya cocok untuk segala situasi. Apa ya dia cocok terus-menerus. Wong kadang-kadang kita hidup ini kan kadang yang kita anggap mutlak benar, kadang-kadang ya ternyata situasinya berubah. Sehingga yang kemarin sangat benar sekarang perlu disesuaikan lagi benernya. Misalnya kemarin waktu pandemi ya, ke masjid itu kan sangat benar kita yakini, jamaah, lurus, rapat kan gitu. Tapi begitu pandemi datang kan berubah sekarang prinsipnya. Lebih baik di rumah. Oh, itu kan terus kamu marah-marah padahal kamu tidak pernah ke masjid. Iya. Dilarang ke masjid kok marah-marah. Yang harus marah kan yang tiap hari ke masjid. Tapi enggak, kita dituntut arif untuk membaca situasi. Nah ini bagian dari kesese tadi. Jadi apa ya begitu? Apa yang aku tahu? Nah ini motonya seorang de Montaigne. Yang kedua, beliau ini karena anak Renaissance, cara berpikirnya masuk aliran namanya humanisme. Jadi
humanisme itu zaman itu salah satu pemikiran yang disukai. Orang kalau disebut humanis pada zaman itu berarti dia level berpikirnya tinggi. Jadi zaman itu ada 3 bidang yang favorit. Yang pertama sastra, seni, yang kedua hukum, yang ketiga ini humanitas ini. Makanya orang yang alirannya ini disebut seorang humanis. Nah, cirinya 3 saat itu, humanisme itu yang menonjol. Jadi humanisme ini muncul sebagai kritik era sebelumnya, era abad tengah yang cenderung teosentris. Teosentris itu fokusnya ada pada Tuhan. Tema-tema abad tengah itu kan tema-tema ketuhanan, tema-tema langit semua. Nah, geser ke modern, fokusnya tidak lagi ke Tuhan, tapi pada manusia. Namanya antroposentris. Kalau era abad tengah namanya teosentris. Teosentris itu fokusnya Tuhan. Apa-apa dicari keinginannya Tuhan apa sih dalam hidup ini. Yang dituju oleh Tuhan apa, dan kita mengejar itu. Itu gaya abad tengah. Nah, gaya modern enggak. Fokusnya ada pada manusia. Ya nanti ada peristiwa-peristiwa sejarah traumatik sehubungan dengan agama-agama. Sehingga membuat orang cara berpikirnya geser. Namanya humanisme tadi. Cirinya 3 yang menonjol. Yang pertama subjektivitas, yang kedua kritik, yang ketiga kemajuan. Jadi subjektivitas itu manusia yang sadar dirinya adalah subjek. Pusatnya realitas, pusatnya alam semesta. Jadi antroposentris itu istilahnya homo mensura. Homo mensura itu manusia jadi ukuran. Termasuk agama, Pak, iya. Agama itu dipercaya atau tidak, itu kan kuncinya di manusia. Jadi namanya subjektivitas. Kuncinya ada pada subjek. Jadi renaisan, humanisme renaisan itu ya fokus pada setiap orang sebagai jati diri, sebagai subjek-subjek. Ini sebenarnya juga kritik pada cara berpikir saintifik yang cenderung saintisme. Kalau di saintisme itu manusia itu sering diposisikan sebagai objek. Jadi memahami manusia seperti memahami alam, memahami benda-benda yang eksak. Jadi individualitas kita, kedirian kita sebagai manusia tidak dihitung. Nah, jadi pokoknya kita dianggap tidak ada kayak benda-benda. Kalian sebagai individu satu-satu, saya tidak peduli. Pokoknya peserta ngaji filsafat semuanya. Ini objektivasi namanya. Nah, di dunia modern dihargai subjektivitas di cara berpikir renaisan humanisme. Kemudian gaya kritik. Secara umum yang dikritik tradisi, otoritas. Ya karena tadi ya, karena di era abad tengah itu sulit sekali kita bebas, ada banyak kungkungan-kungkungan dari dogma, dari agama, dari tradisi, dari otoritas. Maka humanisme renaisan muncul dengan kritik-kritik yang sangat menganjurkan bebasnya manusia. Yang ketiga adalah kemajuan. Jadi hidup ini geraknya adalah linier maju. Ini gaya renaisan. Jadi sejarah itu ya dari primitif ke modern, dari masa lalu ke masa kini. Terus yang masa kini jadi masa lalu, jadi masa kini lagi, dan seterusnya. Ini namanya gerak linier sejarah. Itu yang disebut progres kemajuan. Kan ada filosof yang bilang sejarah itu melingkar saja. Dulu ada kayak begitu, sekarang ada lagi, cuma
Mungkin kondisinya saja, isinya saja yang berbeda tapi polanya sama. Ini misalnya Ibnu Khaldun yang dulu kita pelajari. Tapi orang modern membaca sejarah itu sifatnya progres. Jadi progres itu ya berubah terus. Ada juga orang yang membaca sejarah itu tidak melingkar, tidak maju tapi mundur. Ada. Orang membaca sejarah mundur itu ya orientasi hidupnya di belakang. Jadi kita harus meniru simbah-simbah kita dulu. Kita harus meniru nenek moyang kita dulu dan lain sebagainya. Ini orientasinya ke belakang. Jadi geraknya mundur. Nah, ya masing-masing punya argumen. Orang kan yang ingin kembali ke masa lalu juga punya argumen. Masa lalu lebih bagus. Kalau masa kini, wah anaknya kurang ajar. Orang dulu sopan-sopan misalnya. Anak sekarang, wah enggak iso dikandani. Misalnya kalau orang dulu, wah manut-manut misalnya. Nah, ini terus ingin kembali ke masa lalu. Ada yang model kayak modern, ya hidup ini ya maju terus. Jadi kita tetap berubah, generasi ini berubah, tambah berubah, tambah berubah. Kalau yang berpandangan sejarah itu sirkuler, ya sejarah itu muter. Kita ingin berubah, ya tetap hasilnya muter. Nanti kembali lagi, kembali lagi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.